brosur. Brosur kayak brosur motor itu kan orang jual motor. Kita jual mie ayam bakso. Sejak aku coba mie ayam ini, mie ayam yang lain ku tinggal. Pelanggan itu komplain. Jujur komplainnya kali ya. Mas kurang ini. Saya orangnya fanatik kalau soal makanan. Sedap ya? Sedap mantap. Cangkir sedapnya berair biji mata guys. Rata dia rasanya, ini enak banget nih. Nggak bosan makannya. Oke baik Sobat Bisa Kaya, kita sudah bersama-sama dengan orang yang berada di balik kesuksesan bisnis yang satu ini ya. Mungkin ini banyak ya bisnis yang satu ini dimanapun kita mendapatnya pasti banyak ya. Tapi ada hal-hal yang membuat ataupun yang membedakan bisnis yang sama, mungkin itu rasa dan lain sebagainya. Nah kali ini kita akan nge-review juga mie ayam bakso yang cukup rame lah ya di kawasan Tiban, Sekupang dan sekitarnya. Nah di sebelah saya sudah ada orang yang berada di balik ramenya mie ayam ini ya. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Pak De Krisna. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak De. Sore. Kabarnya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sore ini Pak De kita seperti biasa konten kita ini akan membahas terkait usaha ya, ataupun bisnis-bisnis yang semoga itu bisa menjadi penyemangat dan juga inspirasi untuk teman-teman yang pengen berbisnis juga tapi masih ragu-ragu. Dengan kita ngobrol-ngobrol gini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat yang lain supaya bisa maju juga nih kayak Pak De. Nah, Pak De ngomongin masalah ataupun tentang bisnis mie ayam bakso ya. Mie ayam bakso Krisna ada di belakang tuh bacanya. Nah, kita pengen tahu nih dulu ceritanya nih, gimana nih awal-awalnya bisa membuka usaha mie ayam bakso ini Pak De. Oke. Pertama-tamanya saya dari Jawa ke Batam diajak kawan untuk jualan bakso keliling. Oh gitu awalnya? Iya. Oh oke, bakso keliling ya? Bakso keliling pakai gerobak. Oke, itu Awalnya. diajak teman gitu ya ke Batam? Iya. Oke, terus gimana? Terus selama itu berjalan 1 tahun berhenti lalu aku buka sendiri pakai gerobak samping motor. Oke, berarti 1 tahun aja sama teman itu ya? Itu berhentinya kenapa Pak De? Berhentinya karena nggak, nanti kalau ikut orang terus nggak bisa berkembang. Wow, oke. Ada ketidakpuasan sendiri ya? Ini harusnya aku bisa sendiri nih gitu ya? Oke, terus gimana? Terus lama-kelamaan saya jalan sendiri, terus ada pakai gerobak apa? Motor samping. Yang keliling itu ya? Oke. Itu terus saya sendiri tambah 1 anak buah, tambah lagi sampai 6. Sampai 6 motor maksudnya? 6 motor. Wow, tapi di situ ceritanya sudah mengolah sendiri rasanya atau racikannya itu udah Pak De sendiri ya? Iya, udah saya sendiri. Sudah bisa sendiri dong berarti ya? Oh oke. Mie ayam sama bakso, dulu juga mie ayam bakso kan langsung berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun. Kalau biasanya kalau orang merantau tuh tiap lebaran kan pulang ya? Iya, jadi anak buah itu kadang kosong habis, nggak ada yang jualan. Orang mudik? Iya mudik semua. Oke. Terus saya punya inisiatif sendiri, terus enaknya jualan sendiri. Ini nggak diperintah orang, nggak ngarapin tenaga orang. Jadi kita cari tempat untuk jualan di tempat itu. Oh, istilahnya tidak bergantung sama karyawan sepenuhnya gitu kalau tiba-tiba nggak ada. Karena dia konsepnya keliling Pak De ya, 1 orang bawa 1 motor. Tapi sebelum kita ke depan lagi, itu biaya 1 motor itu jadi untuk bisa usaha keliling itu berapa kira-kira dulu? Biaya itu sekitar kalau motor dulu 3 juta, motor second ya, 3 juta, gerobaknya sekitar 2,5 juta. Gerobaknya 2,5 juta. Oke. Segitu sekitar 5 juta lah 1 motor modalnya. Oke, udah bisa jalan lah itu udah ya? bisa jalan. Cari tempat, akhirnya kita cari tempat di sini lah, di tempat pertama kita di Tiban ini ya. Oke. Di sini terus pertama jualan itu ya orang jualan kan paling
pertama sikit-sikit dapatnya, nggak terlalu banyak kan. Oke. Bisa habis sekitar paling pertama-tama itu sekitar 20 kursi, 50 kursi Awal-awalnya, gitu, awal-awalnya. setelah pakai tempat gini ya. Iya. Tapi sebelum kita ngomong cerita tuh, ini saya lihat kan tadi ini di tempat ini uniknya Pak Denny pakai mobil gitu ya. Iya. Nah itu gimana idenya kepikiran? Mungkin kan kalau orang sewa tempat pakai styling, berhenti, stylingnya dipasang situ baru jualan. Nah ini kan pakai mobil, itu gimana sampai kepikiran gitu? Dulu pernah rencana mau sewa ruko. Ruko sewanya itu sekitar 46 juta. Wow. 46 juta per tahun. Akhirnya aku pikir-pikir ini belikan mobil aja lah, jualan di pinggir jalan gitu. Jualan dan pakai mobil. Iya. Itu apa? Terinspirasi atau gimana sampai berani pakai mobil tuh gimana? Terinspirasi sama orang. Waktu Oh. kita jalan-jalan kan, pakai mobil kayaknya enak, nggak bayar sewa per tahun. Kalau ruko itu sewa per tahun udah berapa? Bener. Jadi dibelikan mobil kita nggak bayar sewa lagi. Udah. Oke, jadi mantep lah pilihannya untuk pakai mobil ini ya. Oke, terus ini udah berapa lama pakai mobil di tempat ini Pak? Pakai mobil ini udah sekitar 6 tahun. Udah 6 tahun di sini ya. Iya. Oh, oke. Awal-awal merintis jualan makanan ya, bakso mie ayam ini ya. Nah ini kan udah Pak De sendiri yang ngeracik ini. Iya. Nah ada nggak kira-kira komentar-komentar dari pelanggan? Oh ini kok kurang gini, oh kurang gini. Karena memang basically-nya Pak De belajar awalnya dulu ikut orang ya, baru buat Iya. sendiri gitu kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Kalau komen itu ya ada juga sih yang Biasalah komen, itu ya. tapi itu untuk memacu kita. Oke, itu contohnya apa komennya? Komennya, Mas ini kayaknya kurang garam, kurang garam." manis, apa mie ayamnya. Oke. Itu. Jadi nanti untuk Nambah kita, lauk, iya, nambah lauk, diperbaiki. diperbaiki kan akhirnya Mantep lah udah rasanya mantep. gini ya. Oke. Nah, terus kalau di sini sendiri awal-awal gimana? Udah dapat respon yang bagus pada saat tempat ini? Oh tadi masih 20 mangkok gitu ya? Iya, Terus pada gimana, Pak? awal-awalnya. Kalau sekarang alhamdulillah udah sampai, kalau mie ayam kalau Sabtu malam Minggu itu sekitar 130 mangkok mie ayamnya. Untuk mie ayam aja ya, kalau malam minggu tuh, itu maksudnya yang lagi rame gitu ya? Ya, Lagi rame gitu, oke. itu satu malam paling Habislah buka, segitu ya? buka jam 5 sampai jam setengah 12 Setengah 12 malam ya? Iya. Oke. Itu mie ayam? Mie ayam. Belum baksonya ya? Belum baksonya. Baksonya sekitar segitu udah 150 kursi. 150-an mangkok gitu ya? Iya. Nah pada saat awal-awal buka di sini kan memang masih 20 gitu. Ada ini nggak kendalanya dalam mempromosikan ini dulu itu gimana tuh? Pak? Oh, promosi pertama aku pakai selebaran, Mbak. Oh iya. Iya, Wah, pakai keren juga selebaran. ya. Iya. Ini pokoknya tetangga kanan kiri aku kasih selebaran, Kasih-kasih brosur. gitu. Brosur kayak brosur motor itu kan Oke. orang jual motor. Kita jual mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Pertama aku diskon 50%. Wow. 2 hari. 2 hari. Iya. Itu gimana? Itu Lumayan? Lumayan. Lumayan ya. Kalau bakso diskon 50% itu cukup lah. Cukup untuk belanja lagi cukup. Karena memang 2 hari lah ya. Iya, Nggak apa-apa 2 lah hari, 2 hari iya. gitu ya. Wow, Untuk itu menarik pembeli sama ngerasain bakso kita, mie ayam kita gimana rasanya gitu. Memperkenalkan. itu kok sampai kepikiran gitu untuk bagi brosur dan buat diskon tuh. Memang belajar atau lihat dari yang lain juga lah mungkin gitu ya. Iya. Oke, tapi memang berhasil ternyata Pak De ya. Benar. Karena kan memang kadang ada juga ya bisnis itu yang memang sulit itu di awal ya promonya Iya. supaya orang tahu itu kan kadang ada yang cepet, kadang ada yang berbulan-bulan. Nah itu kan jadi sebuah tantangan juga gitu ya, sama kayak Pak De berarti ya. Iya. Itu sampai berapa lama biar bisa mendapatkan pelanggan yang standar banyaknya gitu? Itu sekitar 3 bulan. 3 bulanan gitu juga ya. Minimal kalau orang jualan itu bertahannya harus 3 bulan. Ah oke, kalau masih sepi juga Ya tetap pindah. pindah. Oh, Cari gitu. tempat lain. Ini sebenarnya tips juga ya. Jadi untuk sobat bisa kaya juga yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi memang wajar 1-3 bulan itu adalah proses Pengenalan. perkenalan gitu ya. Iya. Tapi kalau udah terlalu lama juga memang harus ada tindakan gitu berarti Iya. Pak De, pindah tempat atau bagaimana gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah di sini ternyata diterima ya dan ramai Diterima. gitu. Diterima Oke. dan cukup banyak lah pelanggan kita. Pelanggan. Jadi sampai di sini sudah berapa lama? Sampai dengan saat ini di sini? 6
6 tahun. 6 tahun. Wow. Nah, untuk satu porsinya berapa tuh harganya bakso atau mie ayam? Kalau bakso 12.000. Bakso apa tuh? Bakso urat, bakso telur, pokok serba bakso 12.000. 12.000. Mie ayam? Mie ayam sama 12.000. 12.000. Selain mie ayam bakso urat 16. 16. Berarti memang menu di sini bakso dan mie ayam gitu ya. Iya. Tapi baksonya bisa variasi urat, telur, double dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Tapi yang paling banyak dicari nih bakso apa mie ayam sih? Mie ayam. Oh, mie ayam. Padahal basic awalnya bakso ya. Iya. Berarti lebih sukses di mie ayamnya nih. Mie ayamnya katanya banyak pelanggan kita yang ngomong mie ayamnya beda. Saya penggemar mie ayam, tapi mie ayam di sini lain. Nah, itu yang mau saya tanya, apa katanya bedanya? Bedanya itu masalah proses penyajiannya aja, sama Penyajiannya. masak ayamnya. Masak ayamnya. Tapi kalau mie-nya itu mie ayam buat sendiri atau Mie ayam pesan. masih pesan ya? Iya. Oke. Misalnya kita di pabrik situ kita punya kita tinggal pesan ini punya bakso fishnya, jadi kita bawa bumbu sendiri. Oh gitu, boleh diolah di sana? Iya, di sana numpang olah aja, numpang Oh, proses. gitu. Untuk mie aja itu padahal ya? Mie-nya aja. Mie aja ya. Bakso olah Kalau sendiri? kalau bakso di sana, giling di sana, proses di rumah. Proses di rumah, bumbu dan segala macamnya ya. Jadi itu juga bisa menjadi beda juga ya, karena memang kalau mie ayam bakso itu paling pasti selain rasa dari baksonya, kemudian juga kalau mie ayam tuh mie-nya kan, Mie-nya. kekenyalan dan sebagainya, Iya. dan juga displaynya ya. Tapi jadi penasaran juga, kita pengen tahu gimana sih display penyajiannya yang katanya beda gitu ya. Nanti kita akan review pastinya. Pengolahannya itu Pak Ade sendiri. Nah, itu boleh diceritain nggak awalnya tuh sampai Pak Ade emang bisa ngolah resep masakannya sendiri tuh gimana tuh awalnya? Awalnya tanya kawan gitu kan. Semua kawan aku tanya gimana resep mie ayam. Begini ini bumbunya ini Oke. perbandingannya segini. Tadi aku rasakan, Coba gitu ya? coba kurang. Oke. Akhirnya ada juga pelanggan yang kayaknya mie ayamnya kurang. Sebenarnya kalau rasa yang mantap itu dari pelanggan. Pelanggan itu komplain. Jujur komplainnya kali Iya. ya? Mas kurang ini. Nah, aku review lagi. Oke. Oh, memang berarti awalnya memang tanya-tanya juga Tanya. teman, Iya. karena udah sudah bisnis bakso, jadi pengen buat baksonya sendiri juga resepnya. Kan awalnya mungkin ikut orang kemarin ya? Ikut orang. Nah, saya asli dari Malang, jadi orang Malang Jawa Timur ya. Dari situ kan banyak orang jualan mie ayam, bakso tetangga yang di Batam ini. Oh, oke. Iya, Malang satu. emang terkenal bakso Malang nih emang Iya. ya. Jadi istilahnya banyak temen deh di sini, Iya, jadi bisa banyak. nanya dan lain Iya, sebagainya. iya. Oke. Kita harus pokoknya kita harus ulet lah pokoknya. Ulet ya. Iya. Yang pastinya ulet. Jangan sampai nanti diomong orang gini nanti kita udah ngedon. Langsung down gitu ya. Iya. Kita harus cari yang lebih baik. Nah, jadi pas naik turun itu biasa dalam berbisnis Biasa. gitu. Yang penting Iya, semangatnya. Semangatnya. Gitu. Ya. Orang dengerin orang tuh untuk masukan aja lah gitu ya. Iya. Yang buat Ibaratnya- down gak usah dipikirin. Iya. Kita dari jauh lihat kayak ada yang semangat banget nih ngolah-ngolah mie ayam. Kita kenalan dulu nih, dengan siapa nih Bu? Bu Murni. Bu Murni. Bu Murni ini pesan mie ayam atau bakso? Mie ayam bakso telur. Wow, mie ayam pakai bakso sama Pakai bakso telur. Wow, ini Bu Murni udah sering makan sini atau baru pertama? Sering banget. Sering banget. Apalagi kalau habis gajian. Kenapa nunjuk Itu ke situ? wajib Kayaknya itu. Iya, itu yang pemodalnya? Iya, itu bosnya tuh. Nah. Support dana dia. Sebenarnya dia. Nanti kenalan, siapa tahu kecipratan juga nanti Oh ya. iyalah. Cuma belum ada belum yakin gitu enak kan. Oke. Nah, cobalah Sampai sesekali. akhirnya nyoba gitu ya. Nyoba. Terus Ya berhentilah yang lain jadinya. Nggak langganan lagi yang lain. sekali coba langsung cocok gitu dia. Iya, saya orangnya fanatik kalau soal makanan. Oke. Kalau suka sekali, kalau srek, ya itu aja. Itu aja. Sampai pokoknya itu aja deh ya. Itu aja. Oke deh. Nah, kalau yang paling disuka ini mie ayamnya berarti dong. Iya, mie ayam bakso telur. Oke, mie bakso. Apa nih yang bedain sama yang lain? kira-kira? Berasa. Rasanya. Apanya ini
Nanti coba ya. Iya, oke. Ini sangat rekomendasi kali untuk teman-teman yang pengen nyobain ya. Recommended banget. Banget. Sejak aku coba mie ayam ini, mie ayam yang lain ku tinggal. Beneran. Oke. Jadi Mr. Yadi boleh bantu saya untuk nge-review makanan ini ya. Oh, siap, Bang. Tapi kalau lu sendiri senengnya apa nih makanan biasanya? Kalau aku sih semua suka, yang penting enak. Jadi kalau gitu langsung aja kita cobain mie ayam bakso. Lu mau nyobain yang mana dulu? Aku coba mie ayam bakso. Nah, di sini udah ada mie ayam bakso, terus ini ada mie ayam dan ini Bakso apa nih? urat. Bakso urat. Kita cobain. Tapi memang kalau penikmat makanan itu memang punya ciri khas sendiri ya dalam Iya. menikmati makanan. Ada yang memang dia tidak mau campur-campur. Ada dia mau original aja gitu kan. Ada juga yang harus dicampur gitu ya. Kayak lu kan mungkin pengen kental gitu ya. Iya. Tapi ini lu harus nge-review secara jujur ya. Ya, jelas dong, Bang. Sedap ya. Sedap, mantap. Oke guys, sekarang aku coba dulu mie ayam baksonya ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saking sedapnya berair biji mata guys. Keren biji mata. Mie ayam Krishna ini jadi rekomendasi aku, kenapa Bang? Karena mie ayam ini aku suka mie-nya, karena dia pakai, nggak tahu ini pakai mie kuning atau mie keriting. Tapi yang begini ini aku lebih suka daripada mie lidi itu. Yang lebih besar? Yang lebih besar. Ini baksonya ya. Enak nih bakso uratnya. Gue mesti coba juga nanti baksonya. Wow, ini beneran rasanya ini baksonya ya, bakso uratnya sederhana, tapi apa ya, nggak ada yang menonjol gitu, jadi rata dia rasanya, ini enak banget nih, nggak bosan makannya. Oke, jadi untuk Sobat Bisa Kaya yang pengen menikmati bakso dan mie ayam Krishna ya, Pak Ade Krishna nih, langsung aja datang di kawasan Tiban ya, ini di Tiban 3, Jalan Gajah Mada di depan jogging track. Nah, jadi untuk Sobat Bisa Kaya yang pengen mencicipi langsung bakso dan mie ayamnya, langsung sambang sini setiap hari Pak Ade ya? Setiap hari. Dari jam 5 Jam 5 sampai habis pokoknya. sampai jam 12. Oke, sip.